Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah dasar-dasar teknologi pendidikan yang kami beri judul Pengaruh Penerapan Teknologi Pendidikan pada Organisasi Kurikulum, Pola Instruksional, dan Pengambilan Keputusan terhadap Pendidikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1, dimulai dari Aniza Ulfa Aulia dengan NIM 210040003 dan saya Fadilah Hapsah dengan NIM 210040009 dan Khaira Anissa dengan NIM 210040015 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Syafril MPD dan Ibu Dr. Eldarni MPD. Untuk pembahasan pertama akan dibacakan oleh Aniza Ulfaulia. Kepada Aniza kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Aniza Ulfaulia dengan NIM 210040003. Saya akan membacakan pengaruh penerapan TP pada organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum itu sendiri adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada murid. Menurut Nasution, organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk bahan pelajaran yang disusun dan disampaikan kepada murid-murid. Pengaruh teknologi pembelajaran dalam pengembangan kurikulum diantaranya yaitu sebagai pengembangan belajar. Komponen-komponen yang ada dalam kurikulum sama dengan komponen yang ada dalam rancangan belajar. Yang kedua, mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pembelajaran, sudah mencapai pada tingkat perencanaan kurikulum. Selain itu, pengaruh TP juga mengakibatkan banyaknya ragam perorganisasian kurikulum, yaitu satu, adanya mata pelajaran terpisah, yaitu kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang terpisah-pisah, diajarkan secara sendiri-sendiri tanpa ada hubungan dengan mata pelajaran lainnya. Masing-masing diberikan pada waktu tertentu dan tidak mempertimbangkan minat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Semua materi diberikan sama. Yang kedua, ada mata pelajaran berkorelasi. Korelasi diadakan sebagai upaya untuk mengurangi kelemahan-kelemahan sebagai akibat pemisahan mata pelajaran. Prosedur yang ditempuh adalah menyampaikan pokok-pokok yang saling berkorelasi guna memudahkan peserta didik memahami pelajaran tertentu. Yang ketiga, adanya bidang studi, yaitu organisasi kurikulum yang berupa pengumpulan beberapa mata pelajaran yang sejenis serta memiliki ciri-ciri yang sama dan dikorelasikan atau difungsikan dalam suatu bidang pengajaran. Yang keempat, yaitu adanya program yang berpusat pada anak, yaitu program kurikulum yang menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan peserta didik, bukan pada mata pelajaran. Yang kelima, ada inti masalah, yaitu suatu program yang berupa unit-unit masalah, di mana masalah-masalah diambil dari suatu mata pelajaran tertentu, dan mata pelajaran lainnya diberikan melalui kegiatan-kegiatan belajar dalam upaya memecahkan masalah. Yang keenam, ada elektrik program, yaitu suatu program yang mencari keseimbangan antara organisasi kurikulum yang terpusat pada mata pelajaran dan peserta didik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Aniza Ulfaulia. Pembahasan berikutnya akan dibacakan oleh Khaira Anissa. Kepada Khaira kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khaira Anissa dengan NIM 210040015 akan membacakan materi mengenai pola instruksional. Menurut ICTT, pengembangan instruksional adalah pengembangan sumber-sumber belajar secara sistematik agar dapat terjadi perubahan perilaku. Pengembangan sistem pembelajaran adalah merupakan usaha yang sistematis dari teknologi pembelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, menurut Sudirman, pengembangan pembelajaran adalah suatu usaha yang sistematis untuk menganalisis masalah, mendefinisikan, memilih, merancang, dan menilai
pemecahannya. Usaha tersebut dimaksud untuk menghasilkan suatu desain sistem pembelajaran yang komplit, terarah, dan terkontrol untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, pengembangan sistem pembelajaran adalah bagian dari teknologi pembelajaran. Pengaruh penerapan teknologi pembelajaran pada pola instruksional. Teknologi pendidikan secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat pengambilan keputusan instruksional yang tinggi. Pengaruh ini berkembang melalui prosedur analisis kebutuhan, analisis siswa, analisis tugas, dan perumusan tujuan instruksional. Selanjutnya, pengembangan instruksional mengandung 3 pokok, yaitu kegiatan, penentuan masalah, dan pengorganisasian. Untuk memecahkan masalah meliputi kegiatan, analisis kebutuhan, identitas, karakteristik mahasiswa. Yang kedua, kegiatan analisis dan pengembangan pemecahan masalah meliputi kegiatan, perumusan tujuan instruksional, analisis tugas dan jenjang belajar, strategis instruksional, pemeriksaan media, dan pengembangan prodi. Yang ketiga, kegiatan evaluasi memecahkan masalah meliputi kegiatan uji coba, review, dan review, serta evaluasi. Sekian, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Khaira Anissa. Selanjutnya, materi yang ketiga akan dibacakan oleh saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Teknologi Pendidikan pada Pengambilan Keputusan tentang Pendidikan. Menurut Hennig tahun 1970, aplikasi pendidikan tidak hanya secara langsung berpengaruh terhadap keputusan yang diambil mengenai proses pendidikan. Aplikasi itu membawa dampak pada yang memutuskan isi yang diajarkan, seperti penetapan isi, tingkat standarisasinya, rencana pembelajaran, produksi bahan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, pengukuran belajar, peran guru, dan sistem support. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari dampak dari pemutusan pengajaran tersebut. Yang pertama ada penetapan isi. Penetapan isi, teknologi pendidikan mengalih penetapan isi pada tingkat perencanaan dan penentuan kurikulum. Hal ini berarti menggeser sebagian besar penetapan isi dari tangan para instruktur perorangan dan sebagian kecil dari tangan kondisi kurikulum wilayah. Yang kedua ada standarisasi dan pilihan. Salah satu kecenderungan kuat di masa yang akan datang adalah gerakan umum ke arah standarisasi. Hal ini mulai terbukti meskipun tidak secara secepat yang diperkirakan. Dengan demikian, meningkatnya pemanfaat program media, makin banyak lembaga yang mulai menawarkan program pembelajaran yang sama. Yang ketiga, perancangan pembelajaran. Orang yang melaksanakan kegiatan merancang serta teknik yang digunakan akan mengalami perubahan dengan adanya pembelajaran yang bermedia. Kegiatan merancang pembelajaran dilakukan oleh seseorang yang menggunakan metode perencanaan pembelajaran yang tradisional di mana buku teks menjadi sumber yang utama. Yang keempat, produksi bahan pembelajaran. Pembelajaran yang bermedia akan mengubah pula orang-orang yang melaksanakan kegiatan produksi serta teknik maupun kualitas produk mereka. Yang kelima, evaluasi pembelajaran. Dalam pembelajaran yang tradisional, evaluasi pembelajaran dan bukannya penilaian terhadap siswa seringkali merupakan fungsi yang terbaik. Dalam teknologi pendidikan, khususnya program media, fungsi evaluasi menduduki peran utama. Evaluasi pembelajaran dilakukan baik pada tahap pengembangan maupun tahap pemanfaatannya dalam menentukan efektivitas dalam mengidentifikasi bagian yang memerlukan penyempurnaan. Yang keenam ada pengukuran belajar.
Dengan pembelajaran bermedia, teknik mengukur prestasi siswa menjadi bagian dari pembelajaran. Tes bukan merupakan tambahan, melainkan bagian integral dari pembelajaran. Yang ketujuh ada peranan guru dan sistem sekolah. Sistem sekolah akan berhadapan dengan berbagai alternatif kelembagaan yang memberikan kemungkinan terjadinya belajar. Guru akan berhadapan dengan para ahli yang melaksanakan peranan tradisional guru dalam menentukan isi, merancang dan memproduksi pembelajaran interaksi dengan pengukuran siswa. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.